Perkenalkan, nama saya Mariana Stella Ribeiro dari program studi S1 Ilmu Gizi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi gizi kuliner tentang diet penderita hipertensi dan diet penyakit jantung. Yang pertama adalah diet penderita hipertensi. Tekanan darah atau hipertensi adalah kondisi medis di mana terjadi peningkatan tekanan darah kronis atau dalam jangka waktu yang lama. Penderita yang mempunyai sekurang-kurangnya 3 bacaan tekanan darah melebihi 140/90 mmHg pada saat istirahat diperkirakan mempunyai tekanan darah tinggi. Gejala hipertensi antara lain sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak napas, dan gelisah. Pandangan yang menjadi kabur yang terjadi karena adanya kerusakan pada otak, mata, jantung, dan ginjal. Penyebab hipertensi. Yang pertama, keturunan, faktor yang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, usia. Penelitian menunjukkan bahwa ketika usia seseorang bertambah, tekanan darah pun akan meningkat. Yang ketiga, garam. Yang keempat, kolesterol. Kandungan lemak yang berlebih dalam darah dapat menyebabkan timbunan kolesterol pada dinding pembuluh darah yang dapat membuat pembuluh darah menyempit dan akan mengakibatkan tekanan darah meningkat. Yang kelima, obesitas. Seseorang dengan berat badan di atas 30% dari berat badan ideal kemungkinan lebih besar menderita tekanan darah tinggi. Yang keenam adalah stres dan kondisi emosi yang tidak stabil dapat memicu tekanan darah menjadi tinggi. Yang ketujuh, karena pengaruh rokok. Yang kedelapan, kafein. Yang kesembilan, alkohol. Dan yang ke-10, olahraga terlalu berlebihan. Tujuan diet hipertensi membantu menghilangkan retensi garam atau air dalam jaringan tubuh dan menurunkan tekanan darah pada pasien hipertensi. Syarat diet: cukup energi, protein, mineral, dan vitamin. Bentuk makanan sesuatu dengan keadaan penyakit. Jumlah natrium disesuaikan dengan berat tidaknya retensi garam atau air dan atau hipertensi. Macam-macam diet rendah garam. Yang pertama, diet rendah garam 1, 20-400 mg natrium. Yang kedua, diet rendah garam 600-800 mg. Yang terakhir adalah diet rendah garam yang ketiga, 1000-1200 mg. Makanan yang dianjurkan pada diet hipertensi adalah yang pertama, beras, kentang, singkong, terigu, tapioka, gula. Makanan yang diolah dari bahan makanan tersebut tanpa garam dapur dan soda seperti makaroni, mie, bihun, roti. Yang kedua adalah daging dan ikan maksimal 100 gram per hari, telur maksimal 1 butir sehari. Yang ketiga adalah semua kacang-kacangan dan hasil olahannya yang dimasak tanpa garam dapur. Yang keempat, semua sayuran dan buah segar yang diawetkan tanpa garam dapur dan natrium benzoat. Yang kelima, minyak goreng, margarin, dan mentega tanpa garam. Dan yang terakhir adalah teh dan kopi serta bumbu kering yang tidak mengandung garam. Yang berikut adalah makanan yang tidak dianjurkan pada diet hipertensi. Yang pertama, roti, biskuit, dan kue-kue yang dimasak dengan garam dapur atau baking powder dan soda. Yang kedua, otak, ginjal, sardin, lidah, makanan yang diawet dengan garam dapur seperti dendeng, abon, keju, ikan asin, ikan kaleng, kornet, dan lain-lain. Yang ketiga, semua kacang-kacangan dan hasilnya yang dimasak dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya. Yang keempat, sayuran dan buah yang diawet dengan garam dapur dan ikatan natrium lainnya seperti asinan, acar, sawi, asin, sayuran atau buah kaleng. Yang berikut adalah margarin dan mentega biasa. Yang keenam, minuman ringan. Yang terakhir, bumbu-bumbu yang mengandung garam dapur seperti kecap, terasi, magi, tomat, kecap, petis, dan tauco. Yang berikut adalah diet penyakit jantung.
Bagi penderita jantung, mengkonsumsi makanan yang aman dan sehat sangat penting untuk menjaga organ vital ini tetap dapat berfungsi dengan relatif normal. Prinsip diet jantung adalah menghindari makanan yang tinggi lemak atau terutama lemak jenuh dan lemak trans karena dapat mengakibatkan penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah. Beberapa dari diet penurunan berat badan, diet jantung merupakan bagian dari pengobatan penyakit jantung dengan memastikan bangun tidak bekerja ekstra dalam memompa darah akibat adanya pemumpukan lemak. Yang berikut, seperti apa diet jantung dan bagaimana menjalaninya? Diet jantung bukan hanya direkomendasikan bagi pasien penyakit jantung, tetapi juga Anda yang memiliki riwayat darah tinggi, kolesterol tinggi, dan kegemukan atau obesitas. Dengan menjalankan diet jantung, risiko terkena stroke atau serangan jantung juga akan menurun. Secara umum, diet jantung dikelompokkan menjadi 3 kategori berdasarkan bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. 1. Bahan makanan yang dianjurkan, seperti makanan pokok yaitu nasi, roti, kentang, pasta, mie, dan tepung-tepungan. Yang kedua adalah lauk hewani, diantaranya ikan, ayam tanpa kulit, susu rendah lemak, dan putih telur. Yang ketiga lauk nabati, diantaranya kacang hijau dan kacang kedelai atau termasuk hasil olahannya seperti tahu dan tempe. Yang berikut adalah sayuran, diantaranya semua jenis sayuran yang tidak mengandung gas seperti buncis, kacang panjang, labu siam, wortel, tomat, toge, timun, dan oyong. Yang berikut adalah buah-buahan, diantaranya semua jenis buah-buahan seperti pisang, apel, pepaya, jeruk, melon, semangka, dan alpukat. Yang berikut adalah lemak, diantaranya minyak yang mengandung lemak tak jenuh seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak zaitun. Yang berikut adalah minuman yang diantaranya teh encer, sirup, dan yogurt. Yang terakhir adalah bumbu dan jenis bahan masakan lain seperti semua jenis bumbu segar, gula, pasir, dan madu. Yang kedua adalah makanan yang harus dibatasi bagi penyakit diet jantung. Yang pertama makanan pokok yaitu bolu, roti manis, dan biskuit. Yang kedua adalah lauk hewani, diantaranya daging merah tanpa lemak dan kuning telur. Yang ketiga adalah lauk nabati, diantaranya kacang merah, kacang tanah, dan kacang mede. Yang keempat sayuran, diantaranya asparagus, bayam, dan buah bit. Yang berikut adalah lemak, diantaranya minyak kelapa dan santan encer. Yang berikut minuman, diantaranya coklat, dan yang berikut bumbu, diantaranya cabai dan lada. Dan yang terakhir adalah makanan yang dihindari. Yang pertama makanan pokok seperti kue yang mengandung lemak tinggi atau seperti cake dan pastry, ketan, mie instan, serta bahan makanan yang mengandung gas atau alkohol seperti ubi, singkong, dan tape. Yang kedua adalah lauk hewani seperti daging merah berlemak, ayam dengan kulit, sosis, ham, limpa, babat, otak, udang, cumi, kerang, keju, dan susu full cream. Yang berikut adalah sayuran yang mengandung gas seperti kol, sawi, nangka muda, dan lobak. Buah yang menimbulkan gas seperti nangka, durian, dan nanas. Yang berikut adalah lemak, diantaranya mentega dan santan kental. Yang berikut adalah minuman, diantaranya teh kental, minuman yang mengandung soda, dan minuman beralkohol. Yang berikut atau yang terakhir adalah bumbu yang mengandung natrium seperti penyedap rasa dan kaldu instan. Sebagai tambahan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia juga menyarankan pelaku diet jantung untuk menghindari kopi dan alkohol. Jika Anda memiliki riwayat hipertensi atau tekanan darah tinggi, hindari juga makanan yang mengandung garam tinggi, termasuk makanan yang menggunakan penguat rasa atau MSG. Hal-hal lain yang harus diperhatikan dalam diet jantung. Pada dasarnya, diet jantung dilakukan dengan melakukan pola hidup sehat secara keseluruhan. Oleh karena itu, mengatur pola makan atau minum saja tidak cukup. Ada hal-hal yang sebaiknya ikut Anda lakukan, seperti menurunkan berat badan, berolahraga, dan menghentikan kebiasaan merokok. Demikian hasil penjelasan saya. Terima kasih. Selamat malam.